Oke guys, selamat pagi. Pagi ini saya mau review tentang beberapa peralatan teleskop maupun alat untuk merekam ya gambar. Karena biasanya pada saat kita menguji senapan, di target kita mesti membeli alat-alat untuk merekamnya. Dan beberapa yang saya beli itu terus terang tidak terpakai, dalam arti kata nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan biasanya saya membeli itu karena review daripada penjualnya yang kelihatannya oh bagus ya, ternyata nggak sesuai yang saya harapkan. Nah, saya men-sharingkan video ini supaya teman-teman juga nggak rugi ya, karena kita beli nggak sesuai ya buang uang gitu ya, ada yang mahal ada yang murah. Mengenai teleskop itu versi saya, apa yang saya pakai ya, itu tergantung budget kita dan tergantung kebutuhan. Kalau misalnya teleskop yang kita pakai untuk jarak-jarak jauh, itu saya biasanya sih pakai teleskop yang pembesarannya sampai kurang lebih di atas 15 kali. Terus kalau misalnya teleskopnya, misalnya katakanlah senapan kecil, nah saya biasanya cari teleskop yang compact, yang kecil, yang beratnya itu kurang lebih 500 gram. Karena biasanya teleskop yang besar itu rata-rata beratnya sekitar 700 sampai 800, itu belum termasuk mountingnya. Nah misalnya katakanlah biasanya menggunakan, saya pakai merek ada dua. Pertama saya pakai cuma dua merek yang sering saya beli, yaitu Discovery sama Vector Optic. Tapi saya lebih cenderung ke Vector Optic karena saya lensanya itu cocok buat saya, lebih jernih, dan retikelnya juga menurut saya sih lebih cocok buat kebutuhan saya. Nah, saya pakai yang compact, waktu itu pilihannya cuma ada dua, Vector Optic yang compact sama yang Discovery. Cuman sayangnya Vector Optic tuh sering barangnya kosong, jadi ya mau nggak mau saya beli Discovery. Nah, ini saya beli Discovery yang pembesarannya cuma 3x12, HD 312 44, udah FFP. Nah, ini saya lupa ya harganya sekitar berapa nih. Ini saya pakai untuk senapan-senapan yang kecil karena dia lebih compact ukurannya kan. Misalnya katakanlah senapan handgun lacy, dan kemudian senapan yang di jarak jauh, yang misalnya kita mau tembak di jarak di atas 50 meter atau 100 meter. Nah, saya memilih Vector Optic yang ini kalau nggak salah Taurus 5 sampai 30 pembesarannya. Sebenarnya nggak harus 30 sih, 20 sampai 20 aja juga udah cukup sebenarnya untuk jarak 100 yard, gitu juga cukup. Toh kita juga jarang nembak di atas 100 yard biasanya sih. Vektor yang ini Sentinel ini terlalu jauh sih, 10 sampai 40 kali menurut saya terlalu over sini. Ini waktu ini saya juga beli karena harganya juga nggak terlalu mahal. Discovery itu nggak terlalu bagus. Ini saya beli yang Discovery, ini tipenya saya nggak tahu nih. Ini nggak terlalu bagus karena turretnya tuh keras pada saat saya pasang, jadi saya nggak cocok pakai ini. Terus ada lagi tele yang saya beli agak cukup mahal. Nah, ini part, ini telenya kayak gini ya. Ini sebetulnya dia kameranya udah HD. Nah, ini bagus untuk merekam. Menurut saya ini, buat saya sih, saya agak kecewa ya dengan part ini karena pertama pengaplikasiannya itu rada ribet. Jadi kita misalnya kayak wifi, setiap kali kita mau connect ke smartphone itu harus dinyalain terus. Dan ini ada banyak tombol item-itemnya yang membuat saya sih cukup meribetkan ya. Dan kelemahan part adalah kalau di jarak jauh maupun di jarak dekat, itu gambarnya nggak sebagus, nggak sedetail teleskop. Tetap teleskop lebih bagus. Jadi ini saya beli, tapi terus terang agak mahal juga ya, sekitar 7 juta ya. Tapi saya nggak rekomen untuk pakai ini sih. Kalau bisa tetap pakai senapan, walaupun reviewnya kalau penjual semua bilang bagus, tapi buat saya nyesel membeli ini. Jadi buat teman-teman membeli part, pikir-pikir lagi dah 2-3 kali. Kemudian ada beberapa yang untuk kamera, ini juga saya beli nggak terpakai karena susah untuk mengintip pakai. Oke, ini saya pakai Taurus, pembesarannya 30. Jadi Taurus. Nah, ini lensanya bagus dan ini cocok dipakai di FX Impact ya. Cocok. Jadi
kalau kita mau nembak di jarak-jarak, katakanlah di jarak-jarak sekitar di atas 60 yard, nah ini pakai Taurus oke, udah cukup, nggak perlu yang harganya terlalu tinggi ya. Oke. Terus untuk yang bentuknya compact, saya menggunakan tele yang juga compact. Nah ini ada dua sebenarnya, yang compact itu ada dua ya. Yang pertama vector optik Veron, itu sekitar pembesarannya itu kurang lebih sampai 12, cuman 12, 3 sampai 12. Karena memang ini untuk di jarak-jarak kurang dari 50 yard ya. Ini compact, bentuknya tuh kecil, pendek ya. Terus beratnya juga cuman 500 gram ya, atau 450 sampai 500 gram ya. Nah ini ada dua merek. Yang pertama merek vector optik Veron sama Discovery. Cuman yang vector optik itu kosong, jadi saya terpaksa membeli Discovery 3x12 pembesarannya, dan ini udah FFP juga, udah bagus. Nah ini cocok untuk senapan-senapan kecil, nggak terlalu panjang dan ringan. Jadi itu kira-kira senapan itu ya, saya kira yang saya pilih teleskop sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan budget kita. Dan sekali lagi saya nggak cocok membeli ini ya, karena pertama gambarnya kurang detail, baik di jarak dekat maupun di jarak jauh. Yang kedua ribet. Ketiga kalau kita connect ke smartphone itu nggak semua harus ada aplikasi khusus, dan saya coba beberapa kali itu gagal ya, nggak bisa gitu ya. Tapi hari ini saya ketemu sebuah aplikasi yang bisa untuk ini, dan ini saya membeli karena rekomendasi dari YouTube. Jadi pedagangnya tuh buat YouTube mengenai mengenai kelebihan teleskop ini. Tapi begitu saya pakai itu ribet sekali, nggak friendly user. Akhirnya ini nggak terpakai, saya cuma pakai sekali-kali aja. Jadi ya kadang-kadang ini kebuang gitu, kita membeli tapi nggak terlalu berfungsi gitu ya. Dan ini harganya cukup mahal, sekitar 7 jutaan. Jadi itu review dari saya, beberapa tele yang mana yang cocok untuk senapan di jarak jauh maupun di jarak pendek, dan mana yang kita beli dan kita nggak beli. Karena kalau pedagang semua jual barang bagus, mereka nggak perlu tahu tentang kebutuhan. Sekian review dari saya. Kalau ini membantu, berguna, bisa di like, di subscribe,